Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat, Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Kita akan bersama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami terus menikmati pengasihan-Mu Tuhan. Sekiranya kami berdosa, ampunilah kami Tuhan. Oleh karena hanya daripadamu lah pengampunan itu kami peroleh. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan, dan kami memperoleh kekuatan untuk melakukannya dalam hidup kami. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 14 ayat 13 sampai ayat 23. Roma pasal 14 ayat 13 sampai ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini, hidup dalam perbedaan. Mungkin Bapak Ibu sama dengan saya ketika kecil, ketika hujan turun, menunggu momen yang sangat baik untuk melihat atau menyaksikan pelangi yang muncul di langit. Kita senang melihat pelangi karena ada sekian banyak warna yang kemudian terangkai menjadi satu bentuk yang indah dipandang mata. Dalam kehidupan kita sering berkata bahwa perbedaan itu adalah berkat dari Tuhan. Perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi pada sisi yang lain, ada saja orang yang tidak nyaman hidup dalam perbedaan itu. Bahkan perbedaan itu tidak lagi membawa damai sejahtera, atau kemudian tidak lagi membawa hubungan dan kehidupan yang baik, entah dalam keluarga, dalam gereja, ataupun di tengah-tengah masyarakat. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 14, ayatnya yang ke-13 sampai ayat 23. Jelas sekali kita melihat bahwa dalam persekutuan umat Tuhan yang ada di Roma, mereka hidup dalam perbedaan. Ada hal yang mendasar dari perbedaan itu adalah persoalan makanan dan tentu juga adalah minuman. Dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini kita melihat bahwa perbedaan itu membuat satu kelompok dengan kelompok yang lain saling menghakimi. Tentu itu didasari oleh alasan-alasan mengapa mereka memegang teguh prinsip-prinsip itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberi solusi. Rasul Paulus memberi jalan tengah agar supaya perbedaan pemikiran dan pemahaman yang membuat mereka berada di dalam dua kelompok itu tidak saling menghakimi dan kemudian berdosa di hadapan Tuhan. Rasul Paulus memberi jalan tengah dalam teks ini agar supaya mereka tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Jelas sekali kalau kita memperhatikan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa tidak ada sesuatu yang asalnya dari Tuhan itu najis. Hanya orang yang beranggapan saja itu najis, maka itu najis bagi dirinya sendiri. Dan itu tidak bisa dijadikan ukuran kepada orang lain. Kalau kamu makan, makan. Kalau kamu tidak mau makan, tidak usah. Tidak usah saling mempertentangkan itu najis atau tidak najis. Karena semua yang datang dari Tuhan tidak ada yang najis. Oleh karena itu kita tidak boleh menilai orang lain
Kalau kita katakan itu najis bagi kita, tentu kita tidak bisa mengukurkan pakaian kita kepada orang lain. Kita tidak bisa kemudian menggunakan ukuran celana kita untuk orang lain. Kalau kita katakan nomor 37 itu yang terbaik, itu untuk kita. Dan tentu kita tidak bisa paksakan kepada orang lain. Saudara-saudara, jelas sekali dalam teks ini. Karena kalau kita masih saling menghakimi dalam soal-soal itu, kita belum hidup dalam hukum kasih. Kita belum hidup dalam hukum kasih. Paulus pun juga menjelaskan dalam teks ini bahwa segala sesuatu itu kemudian telah digenapi di dalam Kristus Yesus. Dalam hidup ini, saudara-saudara, kadangkala kita terlalu sibuk berdebat, saling menghakimi dengan hal-hal itu. Tetapi Rasul Paulus dalam teks ini menjelaskan kepada kita tidak boleh lagi untuk hidup demikian. Apa yang Rasul Paulus katakan bahwa marilah kita melakukan hal-hal yang bermuara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa itu? Adalah berhenti untuk saling menghakimi satu dengan yang lain. Jelas sekali pesan firman Tuhan malam hari ini. Kita harus saling menerima. Tetapi kita juga tidak melakukannya jika itu menjadi batu sandungan kepada orang lain. Ya, contohnya, saya pendeta. Saya mengambil keputusan untuk tidak merokok. Oleh karena bagi saya itu tidak baik bagi kesehatan. Tapi tentu bagi orang lain itu mungkin ada yang positif, ada yang baik. Saya tidak merokok karena saya tidak mau orang lain imannya tersandung karena melihat saya merokok sebagai seorang pendeta. Tapi tentu orang lain, sahabat-sahabat yang lain punya alasan tertentu. Nah, saudara-saudara, apakah kita harus saling menghakimi dengan demikian? Saya juga tidak menghakimi orang yang merokok itu sebagai orang-orang yang najis. Tetapi marilah kita hidup dalam kasih seorang dengan yang lain, saling menerima seorang dengan yang lain. Kita tidak berdebat soal makanan dan minuman, karena persoalan makanan dan minuman bukanlah persoalan kerajaan surga, bukan persoalan makanan dan minuman. Tetapi hidup dalam damai sejahtera, artinya hidup di dalam Kristus. Tentu kita juga tidak melakukan ataupun terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sekalipun kita punya alasan-alasan tertentu supaya kita tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menerima seorang dengan yang lain tanpa harus mempertentangkan apa yang dia makan, apa yang dia minum. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam perbedaan. Oleh karena apa? Kita diciptakan dalam perbedaan. Tuhan memberkati. Sempurnakan bersatu
Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu hati kita berdoa. Kami naikkan syukur kami di dalam doa ini Tuhan. Karena malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, yang kami percaya makanan rohani yang tidak akan pernah habis di sepanjang hari hidup kami. Terima kasih atas renungan firman Tuhan malam hari ini. Mengingatkan kami bahwa kami ini diciptakan di dalam perbedaan dan kami hidup di tengah-tengah perbedaan. Oleh karena itu, berilah kami hati bijaksana Tuhan, supaya kami tidak saling menghakimi di tengah-tengah perbedaan itu, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Kami boleh diberi pengertian bahwa hal kerajaan surga bukanlah persoalan makanan atau minuman, tetapi sukacita dan damai sejahtera. Soal kerajaan surga adalah hidup di dalam kehendak Tuhan. Marilah kami berhenti menghakimi seorang dengan yang lain hanya karena persoalan makanan dan minuman. Dan baiklah kami tidak melakukannya Tuhan jika hal itu mendatangkan batu sandungan bagi orang lain. Tetapi kami juga tidak menjadikannya ukuran bagi orang lain jika kami melakukannya. Kami tidak mengukur saudara kami yang lain dari apa yang kami makan dan kami minum. Karena jika itu masih terjadi, kami belumlah hidup di dalam kasih. Tuhan, kami berdoa bersama malam hari ini. Kami bawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah harapan kami, dan daripadamu lah Tuhan, segala sesuatu menyangkut hidup kami harapkan. Kami berpengharapan kepadamu Tuhan untuk tetap hidup sehat. Kami berpengharapan kepadamu Tuhan untuk tetap hidup sejahtera. Kami berpengharapan kepadamu Tuhan untuk masa depan yang lebih baik. Malam ini kami berdoa bersama saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan. Ada yang sedang kesulitan ekonomi karena mengalami pemutusan hubungan kerja, bisnis dan usaha tidak berjalan dengan baik, tidak mendapatkan pekerjaan dalam suasana yang sangat terbatas sekarang ini. Janganlah kiranya kami putus asa Tuhan. Berdoa bersama jemaat yang sekarang ini sedang kesulitan karena pendidikan, keterbatasan fasilitas, keterbatasan akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak di tengah-tengah pandemik ini. Kami berdoa untuk segenap warga jemaat mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan dan perguruan tinggi yang sedang berjuang di tengah pendidikan sekarang ini. Mereka dimudahkan dan mereka mendapatkan akses untuk pendidikan yang layak. Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang bergumul dan menggumuli keluarga dan saudara-saudara yang lain di dalam doa dan pengharapan kepadamu Tuhan. Bagi yang sedang sakit kami berdoa Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan. Saudara kami Bu Nita Linggialo bersama beberapa saudara kami yang sudah sekian lama kami doakan. Mari Tuhan berbelas kasihan untuk menjamah menyembuhkan. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan yang berat, keluarga sedang mengalami goncangan, mengalami perlakuan yang buruk, Tuhan kuatkan dan teguhkan dalam iman pengharapan kepadamu. Juga terus berdoa bersama saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan berbagai tipu daya iblis dan kuasa dosa. Bagi mereka yang hidup di dalam percabulan, bagi mereka yang hidup dalam pesta pora dan kemabukan, bagi mereka yang sedang menyalahgunakan narkotika dan obat-obat terlarang yang lain, bagi mereka yang hidup dalam kekerasan, hidup di tengah kebencian, hidup di tengah penipuan, Tuhan ketuk pintu hati mereka untuk bertobat dan kembali kepadamu. Malam ini juga Tuhan kami bersyukur bersama saudara-saudara kami
yang menikmati berkat pengasihan-Mu Tuhan, baik dalam usaha, dalam pekerjaan. Demikian juga yang ditambahkan setahun usia kelahiran bagi mereka. Kami sebut dalam doa Ivan Mangiwa, Ibu Imelda Boro, Kinaya Pongdatu Tanah, Stevian Kambuno, Bapak Simon Tandibua, Stella Audrey Makaba, Ibu Yuliana Kidingallo, Kensi Pratama Heller, Dewa Marvelius Putra Lino, dan yang juga ditambahkan setahun usia pernikahan mereka, Bapak Julius Minggu dan Ibu Erlin Lebang, Bapak Franky Tumanan dan Ibu Albertine Kondolele. Kiranya dalam menikmati sukacita ini, mereka sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami terus berdoa untuk bangsa ini, kota ini, pemerintah kami, kiranya menjadi alat di tangan-Mu Tuhan dan menjadi perwujudan damai sukacita dan damai sejahtera melalui pemerintahan yang adil, merata, makmur, dan sentosa. Tuhan, kami berdoa untuk program pemerintah dan usaha kami bersama bergotong royong menangani penyebaran virus corona melalui standar protokoler yang ada. Berikan kami kesetiaan untuk mematuhinya Tuhan. Teruslah memberkati majelis gereja, pengurus OIG, unit kerja, bahkan tim-tim yang ada di tengah jemaat dalam rangka penjangkauan pelayanan di tengah pandemik ini. Semua bersehati bersama untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, jika kami istirahat malam ini, lingkupi kami dengan sayap pengasihan-Mu. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kami yang berdoa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.